Mulai sekarang mau gas buat bikin bisnis sendiri. Tapi jualannya gimana ya? Promosinya kayak gimana ya? Pusing. Butuh tempat promosi buat usaha kamu? Atau kamu pengen rekomendasi buat beli produk-produk UMKM terbaik? Dengerin aja Creativepreneur di Geng Sore MJ2 Radio. Di sini tempatnya promosi bisnis yang tepat biar makin laris dan makin nge-hit. Dengerin sekarang juga, cuma di 101,1 MJ2 Radio. 101,1 MJ2 Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Creativepreneur Geng Sore MJ2 Radio hari ini ada yang menarik nih listeners, yang dimana beda dari yang lain. Ada batik rencem dan gak nanggung-nanggung yang hadir hari ini ownernya langsung ya. Ada ya Mbak Tina atau mungkin Ibu Tina, selamat sore. Sore. Wow, ada yang menarik di sini nih. Aku banyak banget yang pengen diulik nih. Okay. Mulai dari mungkin yang dibawa sama yang dipakai, karena sama ya, dari batik rencem ya. Iya betul. Oke. Bu Tina, aku pengen tahu dulu untuk batik rencem ini berdiri dari tahun kapan? Sebetulnya kalau mulai bikin tuh dari 2015, cuman kita mulai seriusnya itu di 2016 karena waktu itu kita masih, dulu kan kita bankers. Jadi sambil kerja bikin-bikin gitu. Nah, mulai serius sih di 2016. Oke. Mulai serius berarti spend waktu 1 tahun itu sudah ada tapi belum fokus. Betul. Jadi dulu awalnya kan karena dulu kan kerja di bank tuh setiap hari Jumat kan harus pakai batik ya. Yeah. Nah, cuman kan kita nyari-nyari itu batik kayaknya banyaknya formal gitu ya, full batik gitu. Akhirnya yaudah saya sama partner berdua, kebetulan hari ini nggak bisa datang. Nah, kita coba beli bahan satu-satu beda motif gitu ya, terus kita bagi setengah-setengah, kita gabungin gitu. Nah, dari situ mulai banyak yang nanya, mau dong beli batiknya di mana. Nah, kita bilang kan bikin sendiri. Mereka tuh pada ayo dong bikinin dong buat gue juga gitu. Akhirnya ya udah dari situ mikir kayaknya jualan batik aja oke nih gitu. Nah, dari situ sih awalnya. Cuman ya memang masih double ya, masih sama kerja juga gitu. Jadi masih kayak kebagi lah ya gitu. Betul. Waktunya segala macemnya gitu. Dan akhirnya memutuskan 2016 fokus. Iya, betul. Sorry, tanda kutip, keluarkah? Keluar memang. Karena kan pertama kalau di bank tuh kan memang mungkin karena udah 13 tahun juga gitu kan, dengan rutinitas yang sama mungkin agak bosan juga gitu. Ditambah lagi karena kan kita kan udah punya anak gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya anak di sekolah ada acara nih, izinnya susah gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah kita seriusin aja, difokusin aja. Kebetulan juga memang didukung sama keluarga gitu. Suami juga sempat bilang, mau fokus nggak? Kalau masih kerja kayaknya nggak bisa fokus deh, karena 8 jam dalam sehari kamu habisin di kantor katanya. Nah, kapan kamu mau ngurusin jualan? Setelah dipikir ya juga ya, akhirnya resign. Awalnya partner saya dulu, Enci dulu yang keluar. Saya masih jalan kerja. Tapi berapa bulan kemudian ya udah deh kita fokusin, kita serius, bismillah aja, dibantu support sama keluarga, usaha, doa, ya udahlah akhirnya kita resign aja. Jadi yang yakinin dari Bu Tina sendiri gitu ya, selain dari support keluarga, terus juga suami, juga mungkin kondisi yang benar-benar support banget ya. Ya kan kadang ketika kita milih untuk memilih pilihan yang tanda kutip masih gambling juga gitu kan ya. Itu galaunya agak 3 bulan ya. 3 bulan. Betul. Ngeyakinin diri ya. Betul. Sampai akhirnya yakin? Iya, karena memang passionnya di situ kali ya. Jadi karena memang passion di situ, pas nemu juga partner yang klop, karena kan cari partner bisnisnya sama kayak cari jodoh ya, cocok-cocokan. Betul. Ketemu ketemu partner yang klop. Jadi ya udah deh, yakin, bismillah gitu. Meskipun awalnya agak orang tua juga sayang udah tiap bulan gitu ya dapat gaji, terus tiba-tiba harus usaha yang ya mungkin karena orang tua juga wira swasta, jadi naik turun lah ya gitu. Betul. Akhirnya ya udahlah, doain aja, akhirnya minta restu sama orang tua. Ya udah, yakin, bismillah, jalan. Asal serius dan fokus aja sih. Serius dan fokus ya. Dan yakinin itu tidak semudah kita kayak beli bakso ya. Ya ambil simpulnya dari income yang kita dapat gitu ya. Setiap bulannya kan kalau misalkan seorang karyawan ya flat aja gitu kan, pasti dapat ya kan. Tapi kan kalau misalkan wirausaha atau mungkin wira swasta,
ya up and down yang tadi Ibu sebutkan gitu ya. Gitu. Nekat juga sih sebenarnya. Nekat juga. Berarti dengan Bu Tina dan Mbak Enci betul ya? Enci. Dengan Mbak Enci yang juga mungkin dari 2015 barengan. Satu kantor itu. Kalau barengan sih sebenarnya dari tahun udah lama juga sih karena saya juga sempat 3 kali pindah bank. Jadi pertama di bank swasta ini sama Enci juga kerja di situ, cuman kita beda cabang dan jarang ketemu. Nah terus saya pindah ke bank lain, Enci juga pindah. Nah saya dari bank yang kedua ini pindah ke bank ketiga, satu cabang sama Enci gitu. Karena kita sering sebenarnya beda bagian juga, cuman karena kalau pas lagi makan siang suka bareng gitu. Terus kalau misalnya beli apa gitu ya. Nah setiap misalnya mau beli barang tuh kita tuh selalu sama gitu sih. Taste-nya tuh sama. Saya suka yang ini, dia juga sama gitu. Kadang-kadang ya udah beli samaan deh, pakainya nggak usah bareng gitu. Jadi kayak CLBK ya. Iya. Pisah dulu nih bener, ke kantor mana dipertemukan lagi ya. Kalau jodoh kan nggak akan kemana ya. Itu dia betul. Dan tentunya banyak sekali kalikunya ya kan. Terus selain ngeyakinin diri sendiri selama setahun 2016 sampai sekarang 2023 7 atau 8 tahun lah ya. Berarti fokus di sini. Betul. Oke. Setelah cabut atau ngeresign dari kerjaan sebelumnya pindah ke sini. Apa nih yang pertama mungkin kayak culture shock lah gitu, atau mungkin kayak apa nih yang bedanya banget gitu? Yang beda banget yang pasti waktu ya. Biasanya pagi-pagi, waduh sebelum berangkat kerja kan nyiapin anak sekolah, nganter segala macam. Sekarang tuh bisa lebih ya udah ngurusin anak dulu gitu. Waktu lebih fleksibel gitu, tergantung kita ngaturnya gimana gitu. Cuman memang awal-awal sih seminggu pertama agak bener-bener bingung aja sih, aduh ngapain ya gitu selama seminggu itu. Cuman karena udah harus fokus, akhirnya ya udah deh kita mikirin kedepannya nih mesti bikin apa aja, strateginya mesti gimana, sosial media harus kayak gimana. Nah dari situ ya udah mulai terbiasa. Tapi memang waktu kita bisa sesuaiin sendiri. Jadi kalaupun misalnya ada kepentingan lain tuh ya udah kita pending dulu, bisa kerjain kapan aja. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel sih yang pasti. Mau kapanpun gitu kan. Betul. Dan juga yang penting semuanya terrealisasikan gitu ya. Betul. Wow, keren banget ya. 8 tahun ya kan. Pasti complicated banget ya kan. Banget. Awalnya juga agak berat. Terus juga karena kan selain juga tadi awalannya karena ngelihat karyawan-karyawan atau mungkin teman-teman partner kerja semuanya bisa hari Jumat pakai batik nih. Apalagi alasan mungkin yang menjadi alasan kuat nih, yaudah deh kita bakal fokus di batik nih, bakal juga dalam artian memperkenalkan batik secara tidak langsung. Apa tuh? Sebenarnya gini kan, karena awalnya memang karena kita kerja di bank harus mengharuskan kita untuk pakai batik. Nah tapi selain itu kan karena kita juga senang pakai batik ya. Nah karena kita udah nggak kerja lagi, akhirnya aduh kita mau pakai batik mau kemana nih gitu ya. Ya udah dari situ memutuskan untuk ya udah kita bikin yuk yang casual, yang bisa dibikin sehari-hari. Jadi sebenarnya tujuannya tuh untuk pengen ngajak orang-orang untuk lebih cinta sama batik, untuk lebih kenal batik. Gimana sih caranya? Pakai dong tiap hari. Tapi kalau misalnya pakai tiap hari mau kemana sih gitu ya, kan mau kerja enggak, mau kondangan. Nah, akhirnya kita bikin ya udah kita bikin casual supaya bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadi kayak saya nih ini saya main atau misalnya apa juga ya pakai batik gitu. Karena kan kita juga bikin yang kayak jaket bomber, hoodie, sweater, yang semi formal juga kita ada gitu. Jadi memang yang membedakan itu kita lebih ke streetwear. Gitu. Jadi dan memang sesuai dengan namanya Rencem ya. Kan kalau bahasa Sunda tuh rame kan gitu. Nah, makanya kenapa namanya Rencem, karena memang desain gitu tuh memang rame gitu. Jadi dalam satu baju tuh kita bisa pakai beberapa motif dan beberapa warna gitu. Bisa sampai 7 warna, motif gitu. Nah, makanya namanya Rencem gitu. Dari situ ya udah lanjut terus. Kirain aku nama batik Rencem diambil dari kebiasaan ibu-ibu sosialita nih ya kan, yang suka Rencem kalau arisan. Rame. Mungkin kalau orang lain Rencemnya di perhiasan, kita baju aja. Wow, keren inovatif juga sebenarnya.
Buat kamu yang ingin bertanya, langsung aja di 0812 dan 0411 atau mungkin di live comment YouTube channel MG Tour Radio. Pengen lihat produknya ada di Instagram semuanya ya? Iya. Di Batik Rencem. @batikrencem. Disatuin semuanya ya. Langsung aja kamu follow dan kepoin untuk item-item atau mungkin artikel-artikel yang ada di Batik Rencem, listeners. Gege Mola akan balik lagi cuma di Creative Energy yang sore MG Tour Radio. Creative Planner MGT Radio bakalan kita dengerin lagi Creative Planner MGT Radio. Creative Energy yang sore MG Tour Radio masih bareng Gege Maula dan masih ada Ibu Tina di sini dari Batik Rencem. Tadi sedikit cerita awalnya ya kan, sampai harinya terbentuk juga. Dan juga nih mungkin dengan partnernya sampai sekarang bertahan gitu ya. Itu ada bumbu khusus nggak sih atau mungkin ada resep-resep gitu? Biar konsisten lah atau mungkin juga bisa manjang sampai sekarang. Maksudnya dengan partner atau dengan partner. Sebenarnya ya itu tadi yang saya bilang, kalau cari partner bisnis tuh kayak cari jodoh gitu, benar-benar harus klop. Jadi memang sama Enci ini kebetulan karena satu cabang dan taste-nya juga sama, kesukaannya juga sama. Akhirnya jadi sering ngobrol kan. Jadi sering ngobrol, ya udah bikin ini. Nah, setelah bisnis berjalan ini memang banyak kecocokan meskipun ada juga setiap hari ributnya gitu ya. Cuman memang ya itu mesti kenal karakter masing-masing. Sama kalau misalnya ada kesel tuh marah aja gitu. Jangan dipendam, karena yang salah tuh kalau misalnya kita pendam akhirnya jadi kerjanya nggak enak. Tapi kalau saya sama Anci tuh kalau misalnya ada nggak enak tuh langsung ngomong gitu. Ribut aja nggak apa, tapi abis itu ya udah selesai gitu. Dan memang kita juga kerjanya tuh memang bisa dibilang saling melengkapi gitu. Dia yang megang produksi, saya marketing sama finance. Jadi kayak desain segala macem itu dia yang mikirin. Saya cuma request aja, Ci bikin kemeja tapi saya pengen asimetris gini-gini. Dia yang mikirin. Nah nanti setelah ada sampel misalnya, saya baru bilang ini kayaknya dipindahin ke sini. Tapi saya juga nggak terlalu intervensi banyak ke produksi gitu. Nah tapi untuk marketing, sosial media dan lain-lain memang saya. Jadi jadi kita tuh mikirnya kalau misalnya saya bisa jualan tapi saya nggak punya produk yang bagus juga agak susah kan. Begitupun dia, saya punya produk bagus tapi dia nggak bisa jualannya. Nah makanya kita benar-benar saling melengkapi. Nah ya, makanya sampai sekarang tuh ya alhamdulillah harmonis. Soalnya kadang-kadang kalau lagi ribut ya ribut, tapi abis itu ya udah nggak pernah ada panjang lagi, nggak pernah ada mendem apa-apa gitu. Masalah langsung selesai lah ya gitu ya. Jadi nggak dalam artian berlarut-larut lah, bahkan menjadi unek-unek ya. Nah itu yang jangan, kalau misalnya usaha bareng jangan sampai misalnya aduh nggak enak nih tapi nggak ngomong gitu terus akhirnya dipendam, disimpan, jadinya tuh auranya tuh udah nggak enak aja gitu. Kalau ketemu tuh jadi aduh males gitu. Iya. Jadi kayak tidak transparan ya. Betul. Makanya saling melengkapi juga sih sama Enci. Alhamdulillah dapat partner yang klop banget. Iya. Itu susah banget loh ya. Banget. Apalagi kalau misalkan idealisnya sangat idealis. Betul. Itu dia mengeksekusinya kadang bingung ya kan. Kita nggak enak lah apa segala macam ya kan. Dengan mungkin inisiasi yang kayak wow, takut bubar lah, takut apa dan segala macam ya kan. Cuma sampai sekarang saya nggak pernah kepikiran ya. Aduh takut nanti kalau misalnya bubar atau misalnya pecah sama Enci gimana. Nggak pernah loh. Selama usaha ini berjalan gitu ya, nggak pernah loh ada kepikiran gitu. Sama sekali, kelintas juga nggak. Terus ada hal pesimis, maksudnya kayak di mindset kita gitu ya, ketika kita jalanin sesuatu, ada nggak sih kayak hal yang bikin kita meng-underestimate diri sendiri gitu?
Nah, pernah, cuman memang nggak berlarut-larut karena ya itu tadi kalau misalnya saya lagi down gitu ya, dia yang sering semangatin saya. Oke. Gitu juga sebaliknya. Wow, dia keren. misalnya lagi, aduh nggak bisa mikir nih, gini misalnya nggak bisa mikir nih mau bikin apa ya, saya sering semangatin dia gitu. Atau enggak, yuk kita makan enak dulu deh, ngobrol dulu apa, nggak usah mikirin kerjaan, ngobrol apa. Atau enggak misalnya kalau dia udah kehabisan banget, ya udah akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kita balik lagi aja, yang best seller mana nih gitu ya. Kita balik lagi ke model itu tapi kita ganti warna sama motif gitu. Pokoknya gimana caranya biar dianya ada ini lagi. Kita saling saling ngingetin aja kalau misalnya kita lagi lagi nggak bisa mikir, lagi apa, kita saling masing-masing suka saling nyemangatin aja. Ayo ingat butuh duit, gitu kan? Ya biaya sekolah gitu, nih. Ya, bayar sekolah, ingat belum bayar ini. Oh iya, oke. Akhirnya ya udah mulai lagi gitu. Ada sih, pasti ada lah, nggak mungkin lah kalau nggak ada. Seru sih, itu sih klubnya di situ ya enaknya. Iya. Ketika partner udah bisa dalam artian saling ya kan, saling ngingetin, saling support dan segala macamnya, ya bisa jalan sampai sekarang gitu. Dan ya. nggak kita doang, tapi dengan keluarga masing-masing juga sama-sama. Jadi keluarganya support juga gitu ke keluarganya Enci ke saya, keluarga saya ke Enci juga ya gitu. Jadi nggak cuma saya sama Enci aja, tapi termasuk orang tua kita gitu, saling support semuanya. Oke. Jadi circle masing-masing juga saling support gitu untuk konsisten dalam hal ini gitu ya. Wow, keren. Tapi biasanya nih ya kan selama 8 tahun, terus juga kemarin ada pandemi juga, ya kan. Selama ini menurut Bu Tina gitu ya, hal terbesar yang bikin down banget apa sih dalam berbisnis ini? Hal terbesar yang bikin down sebetulnya memang pada saat pandemi itu awal-awal sih kita nggak terlalu ngerasa gimana gitu ya, karena memang waktu itu kan penjualan memang menurun tapi nggak drastis. Jadi ya cuman sekitar penurunan 10-20% lah ya, belum ini. Nah kebetulan juga waktu itu pemerintah kan menyarankan untuk menggunakan masker kain, ya kan. Nah akhirnya ya udah kita coba aja, karena sebetulnya awalnya bikin masker tuh bukan untuk dijual tapi untuk keperluan photoshoot aja dan gift. Kalau untuk pembelian dengan nominal berapa dapat gift itu gitu ya. Akhirnya setelah ada pemberitahuan dari pemerintah harus pakai masker kain, dan memang kita juga ya udah deh kita coba, dan banyak permintaan juga. Akhirnya kita mulai produksi masker kain. Dari situ lumayan tuh, kaget juga gitu ya, nggak nyangka juga gitu ya, ternyata maskernya banyak yang suka. Nah dari situ kita sih masih normal-normal aja gitu. Nah begitu masuk ke waktu itu bulan Juni ya, pas Delta itu ya. Iya betul. Nah itu memang agak kerasa agak down, karena di satu sisi kita kalau misalnya mau mau lanjut terus gitu ya, di masa-masa PSBB itu kasihan karyawan. Betul. Tapi kalau kita stop juga kasihan juga gitu kan. Jadi kita nggak mungkin kayaknya kalau misalnya benar-benar harus stop produksi, karena kan mereka juga kan ya dari mana lagi, karena kan kerjaan cuma dari kita gitu. Betul. Ya waktu itu. Akhirnya ya udah bismillah aja, kita tetap produksi tapi mungkin ya agak dikurangin kuantitinya gitu, yang biasanya sekian jadi sekian gitu. Itu sih ya yang dilema antara kalau misalnya masih tetap kerja kasihan ya, karena kan bahaya juga gitu, tapi kalau enggak juga kasihan juga gitu. Nah, itu sih yang bikin gimana ya, harus gimana ya gitu. Tapi untungnya memang kan pemerintah tuh support banget sama UMKM. Betul. Gitu kan. Di masa pandemi itu kebetulan kita ikut kurasi waktu itu beli kreatif lokal. Nah dan kita ikut kurasi, lolos. Kita dapat pendampingan dan dibantu untuk promo juga, termasuk coaching setiap minggu. Nah dari situ ya udahlah kita mulai semangat lagi. Ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah. Keren. Udah bertahan cukup lama juga listeners, dan kita penasaran nih dengan produk-produknya ya. Dengan item-itemnya hari ini juga, yang mungkin kita akan minimal bahas dulu yang ada di sini listeners. Tapi habis yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Creative Planner MGT Radio bakalan balik lagi.
Kita dengerin lagi Creative Planner MGT Radio. Creative Planner geng suara MGT Radio, Gege Maula dan Butina dari Batik Rencam masih di sini listeners, dan tentunya kamu udah penasaran dengan produknya atau mungkin artikel-artikel yang kreatif banget ya. Kalau dilihat dari sisi kreatif, ini sangat kreatif ya, apalagi menjunjung tinggi atau mungkin juga di sini memperkenalkan juga gitu ya sama anak-anak muda tentang batik. Kan mungkin pandangan orang-orang atau mungkin pandangan anak muda zaman sekarang, wah pakai batik yang tadi disebutin formal banget formal gitu banget ya. Terus kadang-kadang kalau cowok kan pacam-pacam gitu kan, bener kan, suka bener, gitu kan bener. ya. Terus kalau misalnya ya mau kemana nih, ke undangan gitu kan, suka gitu. Nah makanya kita bikin yang lebih casual supaya bisa pakai sehari-hari. Oke. Nah yang di bawah ini berarti artikel yang mana? Ini ada boleh dibuka ya? Boleh. Ini ada cardigan. Oke, cardigan. Berarti cardigan untuk unisex, no? Cewek cowok atau cowok? Cewek sih, cewek tapi aja? cowok juga ada yang pakai sih, tergantung ya, balik lagi. Iya. Harus percaya diri kalau kayak ini kan cardigan ini ada beberapa bahan gitu ya, kayak ini kan biasanya kalau kayak cardi jaket gitu kan biasanya pakai baby terry ya. Iya, betul. Jadi kita pakai bahan sweater baby terry, terus ini batiknya, ada batiknya. Nah, ini garis-garis juga sebenarnya batik ini. Jadi banyak yang nggak tahu juga kalau batik itu kan sebetulnya motifnya banyak ya. Iya. Tergantung pengerjaannya. Nah, ini kan kita pakai batik cap. Nah, ini juga sama batik cap. Nah, kita biasanya padu-pada sama motif lain yang non batik juga. Gitu sama. Nah, kayak ini juga, ini garis-garis nih, ini sebenarnya batik cap namanya. Batik. Ya, ini motif gini tuh namanya selarak. Batik selarak ini kalau garis-garis gini. Jadi ini bahan dasarnya sih, karena ini untuk cardigan, bahan dasarnya pakai bahan sweater. Baby terry itu. Iya, baby terry ini. Sama kita ada batik selaraknya. Kemudian ini batik cap juga semuanya. Ini ada beberapa, ada garutan juga. Nah, ini kita juga yang ini pakainya ada garutan juga. Ini tuh bisa dipakai cewek sama cowok sebenarnya. Tergantung kalau misalnya cowok ada juga yang pede. Iya. Nah, ini untuk yang bener-bener yang casual. Nah, kita juga ada bikin yang semi formal juga. Oke. Ini bentukan apa? Dress, no? Ini outer. 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 Tapi sebenarnya si outer ini juga bisa dipakai casual juga, tergantung kita stylingnya gimana. Jadi kalau misalnya kita mau kelihatan casual, tinggal dipakein celana jeans sama sneakers gitu. Kayak aku kan ini pakai jeans juga nih, pakai. Nah, ini ini outer. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk acara yang agak-agak formal gitu, tinggal dipakein celana bahan atau rok bahan. Nah, tapi kalau misalnya casual, tinggal dipakein celana jeans sama sneaker, ini tinggal dibuka aja. Ya lucu sih ya. Ini kalau outer sih mayoritas pakai bahan linen mayoritas. Kecuali kalau kemeja. Kalau kemeja kita biasanya bahannya katun. Ada poplin, pokoknya macam-macam katun. Tapi kalau outer biasanya kita pakai linen, karena kalau linen tuh lebih apa ya? Lebih soft ya. Pakainya lebih enak aja kalau untuk outer gitu. Nah, kalau misalnya kayak hati kayak gitu, biasanya kita pakai baby terry. Nah, kayak ini kan sweater hoodie. Sweater hoodie ini juga kita pakai ini batik. Batik namanya batik dadu ini kalau dari pengrajin. Iya. Dikombinasi sama katun. Gitu. Nah, ini juga ada hoodie-nya. Itu pakai baby terry juga apa fleece? Ini enggak, karena ini lebih apa ya? Jadi jaketnya enggak terlalu ya. Memang sengaja dibikin. Ya. Ini juga bisa dipakai cewek sama cowok. Nah, ini kan ada hoodie-nya. Nah, hoodie-nya juga ini dalamnya juga beda motif. Makanya kenapa dikasih nama rencem. Jadi ini aja kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama ini yang coklat 8. Banyak juga ya motifnya. Makanya namanya rencem. Iya, betul. Nah, selain juga cardigan, mungkin juga ada outer di sini, ada hoodie juga, ada yang lain juga mungkin untuk produknya. Kita juga ada jaket bomber. Kalau bomber itu unisex. Sama ada outer juga. Kita juga pakai bahan selain batik cap, kita juga ada tenun. Tenun lurik. Jadi biasanya tenun lurik tuh dipakai untuk outer, tapi biasanya bisa dipakai buat cowok juga. Jadi bentuknya lebih kayak kotak aja gitu. Kotak bikin outer gitu. Itu cowok cewek bisa pakai. Wow, keren. Nah, untuk range harganya
Range harga dari mulai 325 sampai 475. Tapi biasanya 475 tuh kalau kayak seasonal ya, kayak misalnya It Series gitu. Nah It Series biasanya kita bikin ada 3 dari long outer, kaftan, sama midi dress. Nah biasanya itu harganya di 475. Oke. Nah, offline store-nya ada di mana tuh? Offline store ada di Jalan Lapangan Supratman nomor 1. Ada juga di Kerabat Store Dekranasda yang di Dago. Ya. Sama Patra Komala di Jalan Jakarta, itu Dekranas Kota. Oke. Jadi ada di Kerabat Store yang di Dago, di Patra Komala, sama juga di Jalan Supratman. Jalan Lapangan Supratman. Ya, oke. Pokoknya strategis di situ ya, dekat pertigaan itu ya. Iya. Wow. Yang di Hook itu. Iya, yang di Hook itu ya. Wow. Langsung bisa datang ke offline store-nya atau mungkin bisa juga via online, semuanya ada? Ada. Kita IG-nya Batik Rencem, kita juga ada website www.batikrencem.com. Kemudian ada di, kalau misalnya mau tahu ada di marketplace sama WA dan lain-lain, bisa cek di IG sih, ada link-linknya di sana ya. Okay. Jadi tinggal klik link yang ada di bio, di sana muncul semua. Oh, bisa di direct langsung di sana ya. Oke. Tinggal boyong yang mana, mau beliin yang mana nih ya, apalagi bentar lagi mau Ramadan ya. Kita lagi ngeluarin kok It Series-nya. Wow, It Series-nya bisa banget tuh listeners ya. Dan buat kamu yang sudah bertanya, abis ini kita akan bacain pertanyaannya dan jawab juga pertanyaan dari kamu listeners spesial di Creative Planner Geng Suara MGT Radio. Jangan kemana-mana, stay di sini cuma di Geng Suara MGT Radio. Creative Planner MGT Radio bakalan balik lagi. Iya juga sih ya Neng ya. Siap atuh, Akang juga bakal ikut melestarikan budaya kita. Tapi Neng, punten ini Maya, ada uang 1 juta nggak Neng? Ai Akang tiba-tiba nanyain uang 1 juta. Buat apa tuh Kang? Apaanan katanya disuruh melestarikan budaya. Nah, salah satu budaya kita kan sering minjem uang. Ih, borokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh MGT Radio, hanya memainkan lagu terbaik. MGT Radio. Kita dengerin lagi Creative Planner MGT Radio. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Masih bareng Gege Mola di sini listeners, dan masih ada Butina juga dari Batik Rencem. Sekali lagi, yuk diborong mangga ya. Boleh banget tuh ya, mau via Instagram, online, atau mungkin ke offline store-nya ya kan. Di marketplace ada, di website juga ada. Tuh, semuanya udah mudah ya. Udah gampang banget lah. Dan ini pas juga nih, mumpung momennya masih bulan Februari, pengen ngasih sesuatu sama orang tua, sama pasangan. Nah, ini pilihan tempat anti mainstream, ya kan? Betul. Itu dia. Nah, di sini ada yang nanya juga ya, untuk mungkin ada yang minta tips and triknya agar kita bisa konsisten jalanin bisnis, itu gimana? Mungkin dari Butina. Sebenarnya bukan tips ya, ini sharing aja ya, berdasarkan pengalaman. Jadi memang untuk memulai bisnis itu kan kalau bisa diusahakan tuh jangan karena memang lagi hype gitu. Jadi misalnya lagi rame nih jualan ini, ikutan jualan deh. Nah biasanya kalau misalnya lagi bisnis ngikutin yang lagi musim tuh biasanya nggak lama gitu. Nah kenapa harus konsisten gitu? Karena kalau misal kadang-kadang gini, kita ketemu orang, kita nawarin produk kita, belum tentu pada saat itu orangnya lagi butuh, gitu kan. Tapi mungkin kemudian hari, misalnya berapa lama, terus dia lagi butuh misalnya baju untuk batik untuk seragaman lah atau apa, terus dia kontak kita misalnya, masih bikin nggak? Kalau misalnya kita udah ganti-ganti nih bisnisnya, itu orang misalnya lagi butuh nih, kitanya aduh udah enggak deh, kan hilang peluang gitu. Jadi kenapa harus konsisten? Jadi ketika orang inget nih harus pakai misalnya ada dress code nih harus pakai batik casual, mereka langsung ingat ke kita gitu. Jadi belum tentu pada saat kita menawarkan itu orang itu butuh saat itu gitu. Makanya kenapa kita harus konsisten. Ketiganya banyak belajar juga sih. Belajar tuh kan banyak ya sekarang di sosial media, atau enggak misalnya ngobrol dengan temen aja juga bisa banyak dapat ilmu gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya memang sering follow dinas-dinas yang yang terkait lah ya.
Nah, biasanya tuh mereka umumkan di sosial media, misalnya akan ada seminar atau misalnya pelatihan atau misalnya fasilitasi gratis, baik itu pameran atau apalah gitu. Nah, biasanya itu kita sering ikut kurasi, termasuk di kementerian gitu. Makanya waktu itu Kementerian Parekraf tuh lagi bikin apresiasi kreasi Indonesia waktu itu. Oh, kita benar-benar yang ikutin prosedur, ikut kurasi, ngisi form segala macam, ada interview juga gitu by phone. Nah, itu tuh benar-benar ngebuka jalan gitu. Jadi kadang kalau misalnya oke nih sekarang nih belum lolos gitu ya coba aja terus gitu. Pasti ada kok kesempatannya gitu selama kita memang terus berusaha. Gitu. Jadi doa juga, tapi kan doa tanpa usaha juga nggak bisa. Betul. Ya. Jadi memang harus yaitu jangan bosan belajar lah gitu, sama yaitu cari informasi tentang ya apalah sekarang kan apalagi era digital tuh benar-benar yang namanya jualan tuh harus sosial media tuh harus bagus gitu, dari mulai tampilan, foto juga kan kadang-kadang produknya bagus tapi fotonya kurang menarik, orang kan aduh kayaknya nggak meyakinkan deh gitu ya. Jadi memang banyak hal sih kalau misalnya untuk bisa konsisten tuh nggak hanya itu aja. Jadi bergaul dengan teman-teman yang memang punya bisnis yang lain juga itu kadang-kadang kan kita nggak, misalnya mereka ngobrol nih, gue nih gini, kadang-kadang oh iya ya, kayaknya bisa deh dipakai di usaha kita gitu. Nah, jadi jangan pernah merasa yaudah karena gue nih bisnisnya di sini yaudah ini aja deh terus gitu ya. Nah, nggak gitu juga. Kadang-kadang belajar tuh dari yang di luar bidang kita juga memang banyak juga yang bisa diambil gitu. So, jangan sampai capek belajar aja sih. Jangan sampai belajar ya. Oke. Nah, mungkin ini jadi akhir juga nggak kerasa di listeners ya. Dan tentunya aku bacain pertanyaan terakhir di WhatsApp di 0812 dan 041011. Betul atau tidak ketika kita ingin berbisnis fashion modalnya harus besar? Sebenarnya gini, kalau modal sih ini jujur-jujuran aja. Dulu saya juga modalnya cuma 500.000. 500.000? Iya, 500.000. Jadi kita bikin sedikit dulu. Terus pas laku kita tambahin lagi untuk nambah lagi produksi, laku lagi, nambah lagi produksi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada modal nih, pengen memulai bisnis tapi dari mana? Sebetulnya bisa dimulai dari jadi dropshipper dulu. Nah, kalau jadi dropshipper kan sebetulnya nggak perlu modal. Mas Gege mau jual barang misalnya tawarin ke orang tapi barangnya ngambil dari saya. Kan biasanya Mas Gege juga biar orang itu yang pembelinya transfer dulu, Mas Gege transfer ke saya kan gitu. Jadi bisa jadi dropshipper dulu, misalnya untungnya dikumpulin dulu, nanti kemudian bisa sedikit-sedikit untuk modal gitu ya. Atau kalau misalnya memang konsepnya udah mateng, udah bagus dengan proposal yang bagus, biasanya sih bisa cari investor juga gitu. Biasanya kalau misalnya proposal dan presentasinya bagus, biasanya sih investor pasti tertarik gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada modal ya bisa dimulai dengan dropshipper. Apapun bisa dilakuin ya? Iya, betul. Selalu ada caranya. Nggak harus besar. Jauh banget. Itu dia listeners ya. Pelajaran hari ini banyak banget dan gak kerasa udah di akhir di Creative Energy Sore MG Radio. Sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Tina untuk listeners. Ada yang ingin diajak pameran mungkin besok atau mungkin apa? Oh ya, nih untuk listeners, besok kebetulan kita lagi mau ada pameran nih di Sabuga, itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jangan lupa mampir ya, lagi ada diskon nih di sana. Asik. Ajakin teman-temannya juga, keluarganya boleh. Asik, langsung di Sabuga ya besok. Ikutin pameran, datang ke boothnya Batik Rencam dan juga boleh follow Instagram Batik Rencam di @batikrencam. Betul. Websitenya www.batikrencam.com. Oke, semua link ada di sana. Tinggal di direct di sana dan tinggal satu aja sih kamu borong. betul. Ayo. Oke, Bu Tina, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Dengan artikel-artikel yang kerennya juga boleh sekali lagi kamu borong listeners di @batikrencam atau mungkin datang ke offline store-nya. Ada di Patra Komala, ada di Lapangan Supratman nomor 1, atau mungkin juga ada satu lagi di Kerabat Store Dago. Tinggal dipilih aja. Itu dia Creative Energy Sore MG Radio. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Gege. Dan tentunya listeners, kita akan lanjutin keseruan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Geng Sore MG Radio. Keren! Gara-gara dengerin Creative Planner, sekarang udah gak pusing lagi deh kalau mau beli produk-produk UMKM berkualitas. Nah,
Biar kamu juga tahu dan gak pusing buat milih-milih produk UMKM terbaik,